Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Christian Wisaya dari kelas D dengan NPM 221000170. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode alternatif penyelesaian sengketa. Baik, pada metode dan teknik alternatif penyelesaian sengketa terdapat 4 jenis cara, 4 macam cara, yaitu ada arbitrasi, konsiliasi, mediasi, dan negosiasi. Baik, yang pertama ada arbitrasi. Arbitrasi adalah tindakan hukum di mana para pihak atau ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih dan antara dua kelompok atau lebih kepada seseorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh suatu putusan yang final dan mengikat. Nah, seseorang yang ahli ini disebut dengan arbiter. Dalam arbitrasi memiliki beberapa jenis, yaitu ada arbitrasi ad hoc dan arbitrasi institusional. Arbitrasi ad hoc adalah arbitrasi yang dibentuk secara insidental oleh para pihak untuk kepentingan penyelesaian sengketa dalam kasus-kasus tertentu saja. Nah, arbitrasi institusional adalah lembaga arbitrasi permanen yang sudah ada kelembagaannya yang didirikan untuk membantu penyelesaian sengketa, baik arbitrasi nasional maupun arbitrasi internasional. Dan apa saja nih yang bisa diselesaikan di arbitrasi ini? Ada beberapa bidang, yaitu yang pertama ada perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual. Selanjutnya ada konsiliasi. Konsiliasi menurut Huda Adolf tahun 2005 adalah suatu metode penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kepada konsiliator untuk menjelaskan dan menguraikan berbagai fakta serta membuat suatu ulasan keputusan penyelesaian, namun usulan keputusan tersebut sifatnya tidak memaksa ataupun mengikat. Nah, konsiliator hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang masuk ke dalam wilayah kerja dari konsiliator tersebut. Nah, dalam konsiliasi ini terdapat prosedur, yaitu para pihak yang berselisih bersepakat mengajukan permintaan tertulis kepada konsiliator. Konsiliator mengadakan penelitian mengenai duduk perkara di antara para pihak dalam waktu 7 hari sejak ditetapkan sebagai konsiliator. Pada hari ke-8, konsiliator mengadakan sidang konsiliasi. Konsiliator memeriksa data dan informasi dari para pihak, bahkan berhak memanggil saksi ataupun ahli. Konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis yang disampaikan kepada para pihak selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak sidang konsiliasi. Para pihak harus memberikan jawaban secara tertulis kepada konsiliator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak menerima anjuran. Dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak disetujui, konsiliator harus sudah selesai membantu para pihak membuat perjanjian bersama. Selanjutnya, perjanjian bersama didaftarkan pada pengadilan di wilayah pihak-pihak yang mendapatkan akta bukti pendaftaran. Selanjutnya, yang ketiga ada mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa secara damai di mana ada keterlibatan pihak ketiga atau yang disebut dengan mediator, yang secara aktif membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam mediasi terdapat beberapa unsur, yaitu sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan. Adanya pihak ketiga yang bersifat netral disebut sebagai mediator, terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa dalam perundingan itu. Mediator tersebut bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah sengketa. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan-keputusan selama proses perundingan berlangsung, mempunyai tujuan untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. Selanjutnya, pada mediasi terdapat fungsi mediator, yaitu sebagai katalisator, sebagai pendidik, sebagai penerjemah, sebagai narasumber, sebagai penyandang berita jelek,
sebagai agen realitas dan sebagai kambing hitam. Selanjutnya yang keempat ada negosiasi. Menurut Bill Bagley, dijelaskan tentang definisi negosiasi, yaitu suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh kedua belah pihak dan disetujui, dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Dalam negosiasi ini terdapat karakteristik diantaranya yaitu senantiasa melibatkan orang, baik sebagai individual, perwakilan organisasi, atau perusahaan sendiri atau dalam kelompok. Memiliki ancaman terjadinya konflik yang terjadi mulai dari awal sampai terjadinya kesepakatan dalam akhir negosiasi. Menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu, baik berupa tawar-menawar maupun tukar-menukar, hampir selalu berbentuk tatap muka yang menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh, maupun ekspresi wajah. Negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa yang akan datang atau yang belum terjadi dan kita inginkan. Ujung dari negosiasi adalah adanya kesepakatan yang diambil kedua belah pihak, meskipun kesepakatan itu misalnya kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat. Dalam negosiasi juga terdapat tujuan, diantaranya tujuan agresif, yaitu berusaha memperoleh keuntungan dari pihak lawan. Tujuan kompetitif, yaitu berusaha memperoleh sesuatu yang lebih dari pihak lawan. Tujuan kooperatif, yaitu berusaha memperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan. Tujuan pemusatan diri, yaitu berusaha memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan penerimaan pihak lain. Tujuan defensif, yaitu berusaha memperoleh hasil dengan menghindari yang negatif. Dan yang terakhir ada tujuan kombinasi. Di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang lembaga-lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Saya akan menjelaskan beberapa, ada BANI, Basarnas, Disnaker, dan BPSK. Yang pertama, BANI, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Adalah suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk penegakan hukum di Indonesia dalam penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi di berbagai sektor perdagangan, industri, dan keuangan. BANI menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, antara lain di bidang-bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, fabrikasi, hak kekayaan intelektual, lisensi, waralaba, konstruksi, pelayaran atau maritim, lingkungan hidup, penginderaan jarak jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, adalah lembaga arbitrasi yang berfungsi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar peradilan. Basarnas didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia dan memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa muamalah atau perdata berdasarkan prinsip syariah dan memberikan pendapat hukum yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa ada sengketa. Keputusan Basarnas bersifat final dan mengikat. Selanjutnya, BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, adalah lembaga yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK memiliki wewenang melakukan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi, arbitrasi, atau konsiliasi. Selain itu, BPSK juga berfungsi sebagai tempat konsultasi perlindungan konsumen dan melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Keputusan BPSK bersifat mengikat dan merupakan penyelesaian akhir bagi para pihak. Selanjutnya, Dinas Ketenagakerjaan, yaitu lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja di suatu daerah. Tugas utama Dinas Ketenagakerjaan adalah melindungi hak-hak pekerja dan menciptakan hubungan kerja yang sehat antara pekerja dan pengusaha. Dinas Ketenagakerjaan berada di bawah Kementerian Tenaga Kerja dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum kerja yang berlaku di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari lembaga yang saya kunjungi, yaitu Dinas Ketenagakerjaan. Dinas ini juga bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengatur penempatan tenaga kerja, melakukan
pelatihan, menyelesaikan sengketa tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan ketenaga kerjaan. Selain itu, Dinas Ketenagakerjaan juga berperan dalam merencanakan dan mempersiapkan sarana dan prasarana transmigrasi, menerima dan menempatkan transmigrasi secara mengkoordinir pembinaan dan melakukan perencanaan serta pendataan mobilitas transmigrasi. Nah, dalam Dinas Ketenagakerjaan ini ada beberapa sengketa yang sering terjadi, yaitu ada sengketa hak, sengketa kepentingan, sengketa pemutusan hubungan kerja, dan sengketa antar serikat pekerja atau buruh. Dalam Dinas Ketenagakerjaan ini juga ada beberapa metode penyelesaian non-litigasi yang bisa ditempuh, seperti tripartit, mediasi, konsiliasi, dan yang terakhir adalah musyawarah mufakat. Jika semua upaya penyelesaian sengketa ini tidak berhasil, bisa membawa ke pengadilan hubungan internasional, karena di Dinas Ketenagakerjaan ini tidak final dan mengikat.